Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Matan Al-Jumiyah di dalam pembahasan ilmu nahwu. Insya Allah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan di dalam pembahasan kalimat-kalimat yang dinasobkan dengan menggunakan kasroh. Namun sebelum kita membahas mempelajari bersama, terlebih dahulu marilah kita membaca kitab Matan Al-Jumiyah sebagai tabarukan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari melalui kitab ini mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi kita di dalam mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal kasratu fatakunu alamatan bin nasbi fi jam'il muannatis salimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal kasratu, dan adapun kasroh, fatakunu maka ada apa kasroh, alamatan itu sebagai tanda, linnasbi untuk i'rab nasab, fi jam'il muannats salimi di dalam jamak muannats salim. Nahu contoh, khalaqa telah menciptakan. Siapa? Allahu Allah. As-samawati akan beberapa langit. Wa i'rabuhu, dan adapun i'rabnya, khalaqa, adapun khalaqa fi'lul madin itu adalah fi'il madin yang diberikan di waktu lampau. Walafdul jalalah, dan adapun lafaz jalalah fa'ilun itu adalah isim fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa bitammatil zahirati dengan menggunakan domah yang nampak di akhirnya. Khalaqa Allahu ya. Wasamawati, dan adapun lafaz as-samawati maf'ulun bihi itu adalah maf'ul bi. Mansubun yang dibaca nasab bil kasroti dengan menggunakan kasroh, nyabatan sebagai pengganti dari apa? Anil fathati, dari fathali. Annahu karena asamawati jam'u muannats salimin, yaitu adalah jamak muannats salim. Jamak itu artinya apa? Jamak itu artinya jamak atau lebih. Kita ulang sebentar. Kalau mufrad itu artinya satu. Kalau tasniyah itu artinya dua. Kalau jamak itu artinya tiga. Seterusnya tiga atau lebih. Nah, jamak ini terbagi menjadi tiga. Jamak apa aja? Yang pertama jamak mudzakkar salim. Ingat-ingat ya. Yang kedua jamak muannats salim. Yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim artinya apa? Jamak yang menunjukkan tiga atau lebih, mudzakkar yang menunjukkan laki-laki, salim yang selamat dari bentuk mufradnya. Jamak muannats salim itu apa? Nih, ya. Jamak muannats salim adalah yang menunjukkan tiga atau lebih dan seterusnya, yang menunjukkan wanita untuk muannats yang selamat dari bentuk mufradnya dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Kalau jamak mudzakkar salim dengan tambahan apa? Waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Kemudian jamak apa lagi? Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Seperti apa contohnya? Kita mufradihi ma takasaro an bina'i mufradihi, yaitu jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Contoh rojulun, ro, jim sama lam, 3 huruf.
dijamakkan menjadi rijalun. Tuh, ya, jadi setelah jim itu ro, jim, lam, rojulun. Nah, dijamakkan menjadi ro, jim, alif sama lam menjadi rijalun. Masjidun berapa huruf? Mim, sin, jim sama dal. 4 huruf. Jamaknya masajidu. Masajidu menjadi 5 huruf. Ingat, mim, sin, alif. Setelah sin ini ada alifnya. Kalau sudah dijamakkan, jadi bentuk mufradnya sudah berubah. Beda dengan apa? Dengan mudzakkar. Contoh, Zaidun, Zaidani, Zaidu. Nah, tambahan apa? Di akhirnya wawu dan nun. Zaidah 3 huruf. Apalagi? Nama wanita, coba apalagi? Contoh yang mudah, yang gampang. Ayu. Fatimatun. Nih, Fatimah. Fatimah, Bayu. Nama Islam ya. Nama Fatimah. Fatimatun. Fatimatani. Fatimatun. Dengan tambahan apa? Alif dan ta di akhirnya. Bentuk mufradnya tidak berubah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan kasroh. Ya, kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan kasroh sebagai pengganti dari apa? Pengganti dari fathah. Ya, ingat ya, fathah itu adalah i'rab tanda asli daripada i'rab nasab. Selain daripada fathah di bawahnya, ya, itu berarti sebagai pengganti dari fathah. Kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan kasroh itu cuma ada satu, yaitu jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim ketika nasab, maka tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh. Kita garis bawah dengan menggunakan kasroh. Nah, khalaqa ini adalah apa? Fi'il itu artinya apa? Fi'il. Bayu, fi'il itu artinya apa? Fi'il apa? Fi'il artinya kata kerja. Nah, setiap fi'il, setiap kata kerja itu pasti ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan ini namanya apa? Namanya fa'il. Fa'il itu artinya pelaku atau yang mengerjakan. Nah, setelah ada pekerjaan, ada yang mengerjakan, sudah pasti ada yang dikerjakan. Ya, yang dikerjakan itu namanya apa? Namanya maf'ul. Maf'ul ini adalah yang dikenakan pekerjaan. Contoh, saya menulis, ya, saya menulis kitab. Saya ini adalah fa'ilnya, menulis ini adalah fi'ilnya, dan kitab yang kita tulis ini adalah maf'ulnya. Contohnya lagi dalam bahasa Indonesia apa? Saya makan nasi. Bahasa Indonesia ya. Saya makan nasi, ada 3. Yang makan siapa? Yang makan siapa? Saya. Berarti saya ini namanya apa? Fa'il. Pekerjaannya apa? Makan. Makan ini namanya apa? Fi'il. Yang dimakan apa? Berarti nasi ini namanya apa? Maf'ul. Ini dalam susunan bahasa Indonesia. Dalam susunan bahasa Indonesia, fa'il dulu, baru fi'il, baru maf'ul, subjek, predikat, objek. Itu dalam susunan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dalam susunan bahasa Arab itu fi'il, fa'il, baru maf'ul. Nah, khalaqa ini adalah kalimat fi'il madhi. Artinya apa?
sudah menciptakan. Khalaqa artinya apa? Sudah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allahu yang telah menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan apa? As-samawati, beberapa langit. Ingat ya, yang namanya jamak 3 itu sampai lebih. Nah, jadi telah menciptakan siapa? Allah as-samawati akan beberapa langit. Nah, as-samawati nih pembahasan kita. Perhatikan sini. Pembahasan kita yang belakang, yang depan, yang kiri, yang kanan, semuanya perhatikan ya. Nah, as-samawati ini adalah jamak muannats salim. Mufradnya ya, mufradnya ini adalah samaun. Artinya apa? Artinya lah langit. Jamaknya ini apa? As-samawati. Nah, berhubung ini adalah jamak muannats salim dan berada di posisi nasab karena kedudukannya menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi maf'ul. Maka tanda nasabnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kasrah. Sebagai apa? Sebagai pengganti dari fathah. Nah, begitu. Paham tuh? Mudah atau tidak nih pelajaran kita nih? Alhamdulillah. Ya, jadi pelajaran ini jangan kita anggap susah. Kalau kita anggap susah, udah susah selalu. Ya, tapi kalau misalkan kita anggap mudah dan kita bawa pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat dan kita bersemangat di dalam apa mempelajarinya. Insya Allah tidak ada kesulitan bagi kita. Manjada wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar ini, pengen mengerti, pengen memahami, pengen bisa belajar nahwu, insya Allah ya idil patah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya, idil patah sekiranya pemuda, hasba tiqadihi tergantung dengan keyakinannya, rufi'ah diangkat derajatnya, wa kullu man lam ya'taqid. Nih bahaya nih ya. Iya bahaya Ustaz. Bahaya. Nah, kemana? Wa kullu man lam ya'taqid, dan setiap orang yang enggak punya keyakinan. Wah, saya mah gak yakin belajar nahwu, saya gak bakalan bisa belajar nahwu. Lam yantafi, maka tidak akan ada manfaatnya. Artinya apa? Kita harus yakin. Insya Allah, kalau saya sungguh-sungguh belajar, saya bakalan bisa. Insya Allah ada gunanya dan ada manfaat. Nah, dilahuna.